Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahhimna ma lam nafham. La ilaha illa anta 'allamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahma. Marhaban bikunna, alhamdulillah. Hari ini kita teruskan pelajaran kita nahwu lanjutan. Dan sebelum kita teruskan, ada sedikit revisi untuk yang ini ya. Mengoreksi sedikit untuk yang kemarin syibhul jumlah ini ya. Untuk syibhul jumlah, ana mengacu ke buku An-Nahwu At-Tatbiki. Ya. Ana mengacu ke buku An-Nahwu At-Tatbiki. Untuk syibhul jumlah, ini i'rabnya seperti ini ya. Untuk di buku Mukhtarat, silakan yang punya buku Mukhtaratnya, kamusnya ya, yang punya kamusnya di buku halaman 65. Halaman 65. Lihat sini, jadi halaman 65 ya. Perhatikan di atas ada al-hadiqatu amamal manzil. Ana ulangi lagi. Ada revisi sedikit ya, revisi sedikit. Untuk syibhul jumlah. Untuk syibhul jumlah ini ya. Untuk syibhul jumlah, dan syibhul jumlah itu jar wal majrur dan dzaraf. Jar wal majrur dan dzaraf. Kemudian yang ada buku Kamus Al-Mukhtarat, kamusnya ya. Silakan dibuka halaman 65. Dibuka halaman 65. Di buku Al-Mukhtarat dijelaskan, perhatikan contoh paling atas, yaitu al-hadiqatu amamal manzil. Ada itu ya? Ada? Ada. Nah, al-hadiqatu amamal manzil. Berarti al-hadiqah di apa? Mubtada. Nah. Baik. Amama apa? Amama Dorof. Nah, dorof makan ya. Al-manzil. Al-manzil Mudhafun ilaihi ya. mudhafun ilaihi. Nah, dan sama dengan yang kita i'rab kemarin. Kemudian amamal manzil, kemarin kita katakan apa? Syibhul jumlah fi mahalli raf'in khabar, gitu kan? Nah, di sini juga sama, di buku Mukhtarat juga sama, syibhul jumlah khabarun fi mahalli raf'in, sama dengan yang kita i'rab kemarin, ya. Jadi dengan i'rab kita kemarin itu sama. Baik. Ana mengacu ke buku An-Nahwu At-Tatbiki. Ya, jadi dia mengambil dari buku Mukhtarat. Di buku Nahwu At-Tatbiki berbeda sedikit. Sedikit berbeda ya. Jadi yang kita katakan fauqal maktabi di sini ya, yang pertama nih, fauqal maktabi ini di i'rabnya dia tidak langsung disebutkan dengan khabar, tidak. Tapi wasyibhul jumlah muta'alliqun bimahdhufin khabar. Itu i'rabnya. Jadi syibhul jumlah fauqal maktabi ini muta'alliqun, berkaitan dengan bimahdhufin khabar, khabar yang dihapus. Khabar yang dihapus. Nah, kita baca di sini atasnya tanbih. Di buku Nahwu At-Tatbiki disebutkan tanbih. Syibhul jumlah laisa huwal khabar alal haqiqah. Jadi syibhul jumlah ini ya,
baik itu jar majrur, fil bait dan fauqal maktabi, ini bukan asli khobarnya sendiri, bukan ya. Wa innama huwa muta'alliqun bimahdhufin taqdiruhu istaqara. Jadi dia sesungguhnya dia itu muta'alliqun itu berkaitan dengan bimahdhufin, dengan khobar yang dihapus. Hadal mahdhuf huwal khabar fil haqiqah. Yang dihapus itu adalah khabar. Jadi takdirnya adalah istaqarra atau mustaqirrun. Wa shibhul jumlah muta'alliqun bihi wa indal i'rab naqul shibhul jumlah muta'alliqun bimahdhufin khabar. Jadi i'rabnya kita tidak langsung katakan wa shibhul jumlah fi mahalli raf'in khabarun, tidak seperti itu. Kita ganti ya. Kita ganti ikuti nahwu at-tatbiqi. Mukhtarat kita tidak pakai untuk ini. Kita ikuti nahwu at-tatbiqi. Kemarin juga benar, tidak salah, benar. Berarti mengacu ke buku mukhtarat ya. Cuman ana lebih mengacu, lebih mengambil marja'nya ke buku nahwu at-tatbiqi. Jadi fil baiti atau fauqal maktabi ini i'rabnya begini. I'rabnya syibhul jumlah ya. Wa syibhul jumlah khusus untuk ini ya. Wa syibhul jumlah muta'alliqun bi mahdhufin khabar. Bi mahdhufin khabarun. Kita ngambil yang ini. Ini i'rabnya. Untuk sibhul jumlah dan jar majrur i'rabnya wa syibhul jumlah muta'alliqun bi mahdhufin khabar ini. Kenapa sih harus ini? Karena fauqal maktabi dan fil baiti, alasannya yang disebutkan dalam buku nahwu at-tatbiqi, fil haqiqah dalam kenyataannya dia bukan khabar aslinya gitu ya, bukan khabar aslinya. Tapi khabarnya adalah yang lain gitu. Dihapus kemudian diganti dengan yang ini gitu. Jadi i'rabnya wa syibhul jumlah muta'alliqun bi mahdhufin khabar. Ini untuk syibhul jumlah jar majrur dan dzarf gitu ya. Ini revisinya. Kita ngambilnya dari nahwu at-tatbiq. Yang kemarin juga benar ya, tidak salah. Kalau mengacu ke buku mukhtarat. Baik, mafhum sampai sini? Ada pertanyaan dulu? Tidak ada ya? Baik. Kalau tidak ada, kita teruskan sekarang pelajarannya ke... Apa bukan? Nah. Fauqonya disebut dulu. Fauqo, dorob gitu. Nah, kalau itu sama. Al-misbah, mubtada, fauqa, dorob, maktab, mudhafun ilaih, majrur, sama itu ya. Terus, Cuman bawahnya wasyibhul jumlah, kemarin kan kita sebutkan wasyibhul jumlah fi mahalli raf'in khabar gitu kan? Ya. Nah, sekarang ganti untuk ini. Kalau wasyibhul jumlah fi mahalli raf'in khabar itu mengacu ke buku mukhtarat ya. Ana lebih mengambil buku ini, buku nahwu at-tatbiqi. Jadi kita ganti i'rabnya wasyibhul jumlah muta'alliqun bi mahdhufin khabar itu. Ini ya. Nah. Ya, kalau yang i'rabnya yang tadi kemarin misbah, mubtada, fauqa, dzaraf, maktab itu sama ya. Itu sama. Semuanya sama. Baik, itu. Kemudian kemarin ada latihannya ini ya. 1 dan 2. Baik, coba kita i'rab. Al-qari'una. Apa nih i'rabnya? Mubtada'un. Mubtada, na'am. Marfu' wa alamatu raf'ihi al-wawu li'annahu jam'ul mudzakkari as-salim sahih. Yaqra'una fi'il mudhari' marfu'un wa alamatu raf'ihi thubutun nun sahih.
Terus wal fa'il. Minal af'ali. Nah, boleh li'annahu minal af'alil khamsah. Baik. Kemudian wal fa'il, fa'ilnya apa? Wallahu jamaah. Wawul jamaah. Nah, wawul jamaah fa'ilun gitu ya. Fa'ilun apa? Dhamirun. Dhamirun Hum. Tatilun. muttasilun Hum. Mabniyun. mabniyun Ala sukun. ala sukun fi mahalli raf'in fa'il gitu ya. Baik. Al-Qur'an Marfudun bi. maf'ulun bihi mansub Mansubun wa alatun nasbihi al-fathah li'annahu mufrad. Nah, kemudian yaqra'un al-Qur'an Yaqra'una Al-Quran. Jadi jumlah fi'liyah, na'am, ya fi mahali raf'in. fi mahalli raf'in Khabar fi khabar. mahali raf'in. Nah, khabar lil mubtada sahih. Itsnan al-asatidatu Mubtada'un mubtada'un marfu'un marfu'un wa alamatu raf'in wa alamatu raf'ihi apa? ad-dhammah. Ad-dhammah li'annahu jam'u taksir. Na'am. Yudarrisuna fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi thubutun nun. Na'am, li'annahu minal af'al al-khamsah. Baik, wawul jamaah dhamirun muttasilun mabniyun ala sukun fi mahalli raf'in apa? Fi mahalli raf'in fa'il. Na'am. At-tullaba maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi al-fathah li'annahu jam'ut taksir. Na'am. Yudarrisuna at-tullaba jumlah fi'liyah. Nah, jumlah fi'liyah fi mahalli raf'in khabar. Itu ya. Nah, atau jumlah fi'liyah khabarun fi mahalli raf'in, boleh dibalik seperti itu. Nah. Boleh. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan ketiga. Al-fa'il. Perhatikan ya, ini al-fa'il. Ma makna al-fa'il? Pelaku. Subjek ya. Fa'il itu subjek atau pelaku. Atau pelaku. Bahasa Arabnya fa'ilun. Ini ya. Fa'ilun. Perhatikan. Al-fa'il ialah isim rafa. Perhatikan tuh. Yang jatuh setelah fi'il mabni ma'lum dan merupakan pelakunya atau saja. Ingat ya. Fa'il isim rafa, dia isimnya rafa marfu. Yang jatuh setelah fi'il mabni ma'lum. Perhatikan ini. Apa yang dimaksud dengan fi'il mabni ma'lum? Maklum itu artinya apa? Maklum yang sudah Apa? Apa maklum? sudah diketahui. Sudah diketahui apa maksudnya? Jadi apa? Asal nebak aja Ustaz. Baik. Perhatikan kata ini. Apa bacanya ini? Kataba. Kataba. Nah. Yang kedua. Apa yang kedua? Kutiba. Kutiba. Nah. Bukan majhul ya. Kataba
ini disebutnya dengan fi'lul ma'lum. Fi'il ma'lum. Kutiba ini disebutnya dengan fi'il majhul. Nah, apa artinya? Fi'il ma'lum adalah aktif. Fi'il majhul artinya apa? Pasif. Pasif. Oh. Mafhum? Berarti yang aktif sudah diketahui pelakunya, yang pasif belum diketahui pelakunya, gitu ya Ustaz? Nah, bisa seperti itu. Nah, ya. Jadi yang pasif itu nggak diketahui subfailnya ya, subjeknya. Yang subjeknya maksudnya Nah, yang sahih. aktif. Tapi sekarang fi'il maklum yaitu yang seperti ini, kataba. Kalau kutiba ini pasif fi'il majhul. Nah, fa'il itu datang setelah fi'il yang ini. Yang kataba itu ya. Kalau fi'ilnya kutiba majhul ya, majhul, maka dia bukan fa'il. Mafhum maksudnya? Kalau ada isim setelah kata kerja ma'lum aktif, dia fa'il. Tapi kalau ada isim setelah kata kerja pasif atau fi'il majhul, dia bukan fa'il. Nanti ada pembahasannya setelah fa'il. Mafhum? Mafhum tidak? Misalkan. Mudah-mudahan ngerti Ustaz. Nah, begini ya. Jadi fa'il itu isim rofa ya, ingat marfu dia. Berarti selalu marfu, ingat ini kaidahnya. Selalu marfu. Yang jatuh setelah fi'il mabni ma'lum. Jadi ada isim setelah kata kerja ma'lum, dia fa'il gitu. Kita lihat contohnya. Al-fa'ilu. Al-fa'ilu contoh dulu ya. 1. Hadarar rajulu. Perhatikan kata hadara. Ini ma'lum atau majhul? Ma'lum ya. Nah, ini ma'lum. Nanti majhul kita akan belajar di surah juga ya. Belum masuk. Ini ma'lum. Maka ar-rajulu berarti apa? Fa'il. Fa'il gitu. Mafhum? Paham tidak? Mafhum? Ini perhatikan ini. Hadara ini maklum, kata kerja maklum aktif. Berarti ar-rajul dia kan isim ya? Ar-rajul isim bukan? Isim. Dari mana tahu isimnya? Dari mana? Itu isim nama ya? Ar-rajul. Isim itu nama, betul. Kalau belum tahu, dilihat dari apanya? Dari harokat. Harokat apa? Fa'ilun gitu. Kita tahu bahwa ar-rajul ini isim dari mana? Ada alif lamnya. Naam, itu dimasuki alif lam. Tanda isim adalah alif lam. Itu kan? Ma'rifah ya. Alif lam. Nah. Alif lam. Tanda isim itu alif lam. Berarti ar-rajul dia isim kan? Naam. Dan isim dia jatuh setelah kata kerja ma'lum, aktif. Berarti disebut dengan apa? Fa'il. Mafhum? Dan fa'il tadi selalu apa harokatnya? Marfu. Marfu ya, bukan fathah, marfu. Isim fa'il, isim rofa. Tuh, isim rofa artinya isim marfu. Berarti marfunya semua isim berapapun jumlahnya harus marfu. Berapapun jumlahnya harus marfu. Semuanya ya. Dan tanda rofanya berbeda-beda.
Untuk hadara rajulu ini di ar-rajulu tanda rafa'nya apa? Domah. Domah. Kenapa domah? Kenapa domah? Karena mufrad. Karena mufrad. Nah, gitu. Karena dia mufrad. Berarti ana ulangi lagi. Ar-rajulu kenapa di sini disebut dengan fa'il? Kenapa? Karena setelah itu apa? Maklum. Naam. Karena setelah kata kerja maklum, gitu. Kalau tidak ada kata kerjanya jangan dianggap fa'il, gitu ya. Ingat, syaratnya fa'il itu ada kata kerja maklum sebelum isim. Paham? Baik. Ini hadara rajulu. Kalau misalkan anak katakan ar-rajulu hadara, dibalik. Hadara. Jadi ar-rajulu ini fa'il atau bukan? Bukan. Bukan. Kenapa bukan? Karena mendahului karena isim. Kenapa emang isim? Karena di awal kata isim. Di awal kata dan dia isim. Di awal kata dan dia isim. Jadi mubtada. Sahih. Jadi perhatikan gini, tadi syaratnya isim fa'il itu harus didahului dengan kata kerja maklum, gitu kan? Naam. Kalau dia di depan, maka ini bukan fa'il lagi. Ini bukan fa'il lagi, bukan, ya. Kalau dia di depan bukan fa'il lagi. Tapi jadinya apa? Jadi mubtada. Mubtada, sahih. Baik. Mafhum sekarang perbedaannya? Insyaallah ya. Nah. Berarti hadara rajulu, ar-rajulu di sini fa'il karena sebelumnya ada kata kerja maklum. Kalau ar-rajulu hadara dibalik, ini berarti ar-rajulu bukan fa'il lagi karena dia di awal disebutnya dengan mubtada. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini? Silakan. Tidak ada? Kalau tidak ada, kita teruskan. Berarti hadara ini fi'il madi. Gimana i'rabnya hadara? Kita sudah belajar i'rab. Fi'lun madin. Na'am, fi'lun madin. Mabniyun 'alal fathi. Na'am. Khalas, cukup ya sampai situ. Ar-rajulu al-fa'ilun. Fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi apa? Ad-dhammah. Na'am. Li'annahu mufrad. Sahih. Kita tulis di sini ya. Ar-rajulu berarti silakan di-mute suaranya. Fa'ilun marfu'un. Kemudian wa alamatu raf'ihi. Perhatikan ini yang berbeda-beda. Tanda kutip, ya, tanda petik. Di sini ar-rajulu ad-dhammah. Ini yang akan diganti-ganti nanti. Kemudian li'annahu tanda petik mufrad. Ini yang diganti-ganti. Ya. Yang lainnya sama, selalu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah ganti dengan yang lain, li'annahu ganti dengan yang lain, gitu. Tergantung isimnya. Baik. Sekarang hadara ar-rajulani. Hadara ar-rajulani. Hadara fil madi mabniun 'alal fathi. Kemudian ar-rajulani berarti apa? Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alif. Nah, perhatikan ya, tandanya alif sekarang. Li'annahu musanna. Sahih. Nah, mafhum?
Ustaz. Insyaallah ya. Baik, terus hadaral rijalu. Ar-rijal Ar-rijal fa'il. fa'ilun marfu'un Fa'il. wa alamatu raf'ihi apa? Dhammatun Ad-dammatu li'annahu di anahu mufrad. Mufrad. apa bedanya rajul dengan rijal? Di anahu jamak taksir. Naam, li'annahu jam'ut taksir. Ar-rijal jam'ut taksir. Hadaral muslimuna. Al-muslimuna Al-muslimun fa'ilun marfu'un. Naam, wa alamatu raf'ihi al-wawu al-wawu li'annahu jamak jam'ul mudzakkari as-salimu. Sahih. Hadarat at-talibatu. At-talibah fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dammah li'annaha mufrad. Naam. At-talibatu apa? fa'il Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi apa? Ad-dammah li'annaha di anaha jamak muannas salim. na'am li'annaha jam'ul muannatsi as-salimu. Sahih. Akhuka Akuka fa'il marfu' fa'ilun marfu'un wa alamat wa alamatu raf'ihi al-wawu li'annahu minal asma'il khamsah na'am li'annahu min al-asma'il khamsah. Ini ya akhu. Wa huwa wa huwa mudhaf. Sahih. Wa huwa mudhaf. Ka mudhofun ilaih. mudhafun dhamirun. Na'am. Dhamirun Mustatirun. muttasilun mabniyun Amrun fi mahalli fathi jar halijar mudhofun ilaih. mudhafun ilaih. Naam, sahih. Fi mahalli jar mudhafun ilaih. Nah, begitu. Ya, gampang. Semuanya sama. I'rabnya sama, fa'ilun marfu'un, cuman beda tandanya dan alasannya. Itu saja. Mafhum sekarang? Insyaallah. Insyaallah. Insyaallah kalau udah mulai paham Ustaz. Kalau lupa lagi. Baik, terus. Contoh yang lain dalam Al-Qur'an disebutkan wa ma kafara Sulaimanu. Mana fa'ilnya? Sulaiman. Sulaiman, sahih. Karena sebelumnya ada fi'il ma'lum, kafara. Ini ya. Berarti Sulaiman di sini apa? Fa'ilun Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah li'annahu mufrad. Sahih. Nah. Nah. Qala abuhum inni la ajidu riha Yusuf. Qala abuhum inni la ajidu riha Yusuf. Aina fa'il? Abu. Abu, sahih. Abu. I'rabnya gimana? Abu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu li'annahu min al-asma'il khamsah. Sahih. Wa huwa mudhaf. Hum mudhafun ilaih. Selesai. Ya. Qad aflahal mu'minun. Aina fa'il? Al-mu'minun. Al-mu'minun. I'rabnya? I'rabnya Al-mu'minuna fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu li'annahu jam'ul mudzakkari as-salim. Nah. Ya, aflaha ini kata kerjanya, fi'ilnya maklum. Idza ja'akumul mu'minatu. Aina al-fa'il? Al-mu'minat. Sahih. Al-mu'minat fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah li'annahu jam'ul muannatsi as-salimu. Baik. Kata kerjanya mana? Ja'a. Baik. Kum ini sebagai apa?
Domir apa? Kedudukannya apa? Domir mutasil. Enggak, kedudukannya sebagai apa dia? Apabila Kata kerjanya itu ja, fa'ilnya mukminat. Kalau kumnya ini apa? maf'ulun bih Ustaz. Maf'ulun bih, na'am sahih. Maf'ulun bih dia ya. Perhatikan tuh, maf'ulun bih ada di depan sebelum fa'il. Nah, asalnya idza jaa al-mu'minatu kum. Karena kum ini dhamir harus dikedepankan, ya. Harus dikedepankan. Jadi ja'akum al-mu'minat. Jadi artinya apa ini? Idza ja'akumul mu'minat. Jika Ja'a itu datang. Ja'a datang, na'am. Berarti artinya Apabila datang orang-orang iman. nah, apabila datang orang-orang mukminat kepada kalian, gitu artinya. Nah, gitu ya. Qad aflahal mu'minun, artinya apa? Sungguh telah beruntung orang-orang beriman. Naam, sungguh orang-orang beriman telah beruntung. Qala abuhum inni la ajidu riha Yusuf. Artinya apa? Telah berkata bapak mereka, sesungguhnya tidak aku dapati baunya Yusuf. Abuhum qala, gitu ya. Ayah mereka berkata, ini sesungguhnya aku, kata ayahnya, la ajidu, benar-benar aku menemukan riha Yusuf, baunya Yusuf. Nah, La ajidu benar-benar. Naam, la ajidu, la-nya ini la taukid ya. La ajidu. Jadi benar-benar. Nah, saya benar-benar riha Yusuf menemukan baunya Yusuf. Wa ma kafara Sulaiman, apa artinya? Sulaiman tidak melakukan. Sulaiman tidak kafir. Sulaiman tidak kafir. Nah, gitu artinya. Nah, Ustaz. Walakinna syayatin kafaru. Akan tapi syaitan-syaitan itulah yang kafir. Ya, ini surat Al-Baqarah ayat 100 berapa? 102. Baik. Mafhum ini fa'il apa? Mafhum ya, ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita teruskan. Aturan fa'il. Perhatikan ya aturannya. Yang pertama, fa'il harus marfu. Ingat ini, fa'il selalu marfu. Satu. Yang kedua, fa'il harus datang setelah fi'il mabni maklum. Ingat, fa'il, ya, fa'ilnya itu harus ada kata kerja mabni maklum sebelumnya. Jika dating, ini salah. Datang ya, bukan dating. Ganti. Jika datang. Ini belum. Sebagian kata-kata suka ada yang seperti ini. Anak nggak terlalu fokus. Jadi harus ada yang koreksi. Jika datang setelah atau jika datang sebelum fiil, maka dia mubtada. Yang tadi ya. Jika datang setelah fiil tadi yang contohnya ar-rajulu hadara itu ya. Maka datang ar-rajul dulu baru fiil, berarti dia mubtada bukan fa'il lagi. Kemudian 3. Jika fa'ilnya muannas contohnya at-talibat, ya, at-talibatu dan at-talibat. Ini muannas fa'ilnya. Maka fiilnya ditambah dengan ta ta'nis. Perhatikan, ada ta ta'nisnya. Tadinya hadara, sekarang hadarat untuk hiya. Untuk hiya ya. Ini untuk huwa atasnya. 4. Jika fa'ilnya musanna artinya 2 ganda atau jamak 3 ke atas, maka fiilnya tetap mufrad. Perhatikan, fiilnya tetap mufrad. Perhatikan yang kedua, hadara ar-rajulani musanna 2 orang, ar-rijal 3 ke atas, al-muslimuna jamak, at-talibatu jamak. Tapi kata kerjanya fiilnya tetap mufrad, hanya dibedakan antara mudzakkar dan muannasnya saja. Siapa yang bertanya dulu? Ada yang bertanya ini kalau nggak salah. Mafhum sampai sini? Jadi maksudnya tidak seperti ini. Nomor 4 tidak seperti ini ya.
Hadaru al-muslimuna, tidak. Ya. Kalau fa'ilnya setelah fi'il, maka kita contohkan. Ini hadara al-muslimunya tetap hadara, ya. Hadara untuk huwa mufrad. Mufrad, ya, pakai mufrad. Tapi ketika dibalik misalkan al-muslimuna, al-muslimuna. Nah, bukan hadara lagi. Tapi baru ini al-muslimunya hadaru, gunakan untuk muslimun hum gitu. Itu ya kalau dibalik. Tapi kalau dia di depan, kata kerja yang di depan tetap mufrad, ya. Walaupun fa'ilnya musanna atau jamak. Kata kerjanya tetap mufrad. Tapi ketika dibalik al-muslimun hadaru disesuaikan. Hadarunya disesuaikan dengan isim sebelumnya. Mafhum sampai situ? Jadi ini Ustaz, kalau mubtada'nya jamak, terus pakai fi'ilnya juga yang jamak. Nah, kalau mubtada di fi'ilnya sesuaikan. Kalau fi'ilnya mufrad, fa'ilnya bisa 2, 3. Bukan. Kalau fi'il bukan jamak. Kebalik. Kalau fa'ilnya, ya, kalau fa'il baik itu jamak mufrad atau musanna, tetap fi'ilnya mufrad. Iya, cuman dibedakan kalau muannas ditambah tak ta'nis ya untuk hiya, kalau muzakkar untuk huwa, itu saja. Nah. Tapi kalau dibalik jadi mubtada, nah harus mengikuti itu. Harus mengikuti saya. Apa? Mafhum? Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita teruskan. Al-fa'il. Macam-macam fa'il. Perhatikan ya. Fa'il yang tadi kita jelas banget ya. Kalau fa'il yang tadi yaitu hadara rajulu, rajulu fa'il, rajulani fa'il. Perhatikan fa'il banyak macamnya. Anwa'ul fa'il artinya macam-macam fa'il. Ada fa'il sharih namanya. Dan ada muawwal bis sharih. Ada muawwal bis sharih. Fa'il sharih artinya yakni kalimatun wahidatun faqat au lafdun wahid. Yakni yaitu kalimatun wahidatun faqat, satu kata saja. Atau lafdun wahid, atau satu lafaz. Satu kata atau satu lafaz seperti tadi. Hadara ar-rajulu, ar-rajulu satu kata. Hadara ar-rajulani, ar-rajulani satu kata. Ingat ya, bukan jumlahnya, satu katanya. Kemudian hadaral muslimuna, al-muslimuna satu kata. Jangan dilihat jumlahnya. Wa huwa nih yang bisa dijadikan fa'il sharih. Al-a'lam. Al-a'lam nama. Ad-dhamair, dhamir. Asma'ul isyarah, isim isyarah. Wa asma'ul mausulah, dan isim mausul, kata sambung. Ya. Misal, contohnya hadara Muhammad. Muhammad dia termasuk ke al-a'lam. Muhammad termasuk ke al-a'lam. Dan ini kalimatnya satu. Muhammad satu. Kemudian ja'alladzi akramani, alladzi isim mausul. Dia fa'il. Ya, isim mausul ini ya, termasuk ke asma al-mausulah. Alladzi dia fa'il. Najaha haula'i, haula termasuk ke asmaul isyarah. Dia fa'il. Gitu. Mafhum? Mafhum? Yang tadi semuanya di sini ini a'lam ya. Ini semuanya ini a'lam. Yang ini, yang pertama tadi semuanya ini a'lam. Nama, a'lam itu nama. Nah. A'lam dari apa? Isim alam. Nah, dari kata alamun, alam. Nama artinya ya. Ya. Jamak ini, Ustaz. Nah, jamaknya a'lam. Isim alam ya. Alam itu artinya nama. Nah, ini Muhammad termasuk ke al-alam atau al-a'lam jamaknya. Alladzi termasuk ke asma al-mausulah. Dia fa'il juga sama.
Najaha haula'i, dia termasuk ke asmaul isyarah. Ini haula jamak dari hada ya. Jamak dari hada haula. Jamaknya haula. Nah. Dia Haza dan fa'il. hazihi sama ya Ustaz. Naam, Haula. hada dan hadihi jamaknya haula'i. Jamaknya haula'i dan dia mabni. Domir. Domir muttasil. Nih, fa'il bisa domir muttasil. Apa itu domir muttasil? Domir yang nyambung. Contohnya, kata betu. Tu ini fa'il. Kata beta. Ta ini fa'il. Kata beti. Ti ini fa'il. Kata betuma ini taknya fa'il. Kata betum. Tumnya fa'il. Kata betunna. Tu-nya fa'il. Kata ba. Alif. Perhatikan ini. Alif fa'il. Kata bu. Waw fa'ilnya. Uktubi. Ya mukhatabah. Katabna na fa'ilin. Katabna na al-fa'ilah. Itu fa'ilnya. Mafhum di sini? Yang kata ba itu yang alif maksudnya gimana? Alif musanna. Oh iya. Nah, alif musanna dia fa'il. Dia fa'il ya. Mafhum? Ada lagi pertanyaannya, silakan. Kalau Baik. huwa domir munfasil ya Ustaz. Nah, kalau huwa di bawah. Domirun mustatir. Oh mustatir. Iya, ini mustatirun. Salah ya, enggak panjang. Mustatirun, jangan mustatirun. Salah. Ganti. Mustatir. Nah, mustatir, enggak ada yanya. Mustatirun. Gitu. Domirun mustatirun. Contohnya misalkan Muhammadun kataba. Muhammad bukan fa'il ya. Apa nih Muhammad? Sim Sada. Mubtada. Tada ya. Mubtada. Nah, fa'ilnya di sini kataba. Disebutnya dengan domirun mustatirun. Mustatirun artinya enggak kelihatan. Dari mana kita tahunya? Ini sorot penting di sini. Kataba kita tahu. Kataba domirnya siapa? Huwa. Naam. Kataba domirnya huwa. Maka kita sebutkan kataba itu fi'il madi mabniun alal fathi. Ya. Wal fa'il domirun mustatirun takdiruhu huwa. Gitu. Fa'ilnya huwa. Dari mana taunya? Dari sorab. Kita pelajaran sorab sudah selesai. Alhamdulillah bisa kita. Fatimatu mubtada. Katabanya fi'il madi. Fa'ilnya apa? Ta. Iya. Naam, hiya takdiruhu apa? Iya. Hiya. Nah, Iya. gitu. Betul. Oh iya. Nah, mafhum? Terus domirun munfasil. Kalau domirun munfasil ini huwa humahum itu ya. Huwa humahum sampai ana nahnu itu bisa dijadikan domir munfasil terpisah. Contohnya wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Tidak ada yang tahu tentara-tentara Tuhanmu illahu kecuali dia. Kecuali dia maksudnya Allah ya. Huwa berarti di sini fa'il. Disebutnya dengan domirun munfasil. Mafhum? Fa'innahu. Ini fa'innahu salah. Bukan fa'innatu. Bukan tak marbutoh. Fa'innahu. Oh, afan. Fa'innahu. Gitu ya. Fa'innahu la yaghfirud dunuba illa anta. Sesungguhnya fa'innahu. Maka sesungguhnya la yaghfirud dunuba, tidak ada yang mengampuni dosa illa anta, kecuali engkau ya Allah. Anta berarti dia fa'il. Domir munfasil. Mafhum? Insyaallah. Insyaallah mafhum ya. Baik. Semoga membantunya Ustaz. Iya. Ustaz kalau ngerub yang itu ya apa? I'rab yang Muhammadun Mubtada'un marfu'un. Wa alamatu raf'ihi dhammah li'annahu mufrad. Gitu. Maksudnya kalau yang katabanya ini jadi kataba Kataba fi'il madi mabniun 'alal fathi. terus Wal fa'il dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa. Nah, Ustaz. Naam. Tadi anak nelpon jadinya nggak kedengeran saya. Taib. Mafhum? Sekarang
Walaupun belum tahu i'rab ya, belum tahu i'rab, intinya fa'ilnya kita sudah tahu. Di kataba di situ fa'ilnya siapa? Huwa. Di katabat fa'ilnya siapa? Iya. Hiya. Udah. Karena tidak kelihatan, maka disebutnya dengan domir mustatirun. Mustatir. Iya. Domir mustatir itu artinya apa? Tidak nampak. Naam, tidak nampak. Mustatir artinya tersembunyi, gitu ya. Domir mustatir artinya tersembunyi. Kalau muttasil artinya nyambung, itu. Kalau munfasil artinya terpisah, itu. Domir yang munfasil itu huwa humahum. Kalau domir mustatir ini pembahasannya sangat erat sekali kaitannya dengan pelajaran sorof kita. Dari kata kerjanya kita mengetahui untuk siapa ini fa'ilnya, gitu, atau domirnya. Baik, mafhum? Sampai sini ada pertanyaan dulu, silahkan. Tidak ada paham ya? Alhamdulillah. Kalau paham berarti alhamdulillah. Berarti anak ulangi lagi. Anwa'u fa'il yang pertama, macam-macam fa'il yang pertama adalah sorih. Sorih artinya adalah satu kata. Ya. Dan yang satu kata ini, fa'il ini, bisa berupa a'lam, nama, domair, domir, asma'ul isyarah, asma'ul isyarah, kata tunjuk, asma'ul mausulah, kata sambung. Contohnya, hadar Muhammad, ini termasuk ke alam, nama. Ja'alladhi, termasuk ke asma'ul mausulah. Najaha haula'i, misalkan, atau najaha hadha talib, misalkan ya, boleh. Najaha hadha talib. Jadi, boleh seperti ini. Contohnya lebih mudah. Najaha hadha at-talibu. At-talib hadha, dia fa'ilnya, isim isyarah. Kemudian yang bisa dijadikan fa'il juga dhamirun muttasil. Contohnya kata betu tu, kata beta ta, kata beti, kata betuma, kata betum, sampai kata betun, kata bena. Dhamir mustatir artinya dhamir yang tidak kelihatan, enggak nampak. Muhammadun kataba di sini untuk huwa. Oh, berarti fa'ilnya dhamirun mustatirun takdiruhu huwa. Fatimatu katabat dhamirun mustatirun takdiruhu hiya, gitu. Kemudian dhamir munfasil ini kelihatan nampak, yaitu huwa humahum, itu sampai ana nahnu, itu disebut dengan dhamir munfasil. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu, tidak ada yang mengetahui tentara Tuhanmu illahu, kecuali dia sendiri. Huwa dhamir munfasil dan dia fa'il. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa illa anta, kecuali engkau ya Allah. Anta berarti dhamir munfasil, dia fa'ilnya, gitu. Mafhum? Baik, kalau mafhum ya teruskan ke al-mu'awwal bis-sharih. Al-mu'awwal bis-sharih itu fa'ilnya gabungan antara an plus fi'lul mudhari'. Ingat ya. An plus fi'lul mudhari' atau anna plus ismuha wa khabaruha. Jadi an plus fi'il mudhari' nanti, atau yang kedua anna plus ismuha, isim anna, wa khabaruha, dan khabar anna. Contoh. Contohnya yasurruni annaka najihun. Yasurruni annaka najihun. Ini annaka berarti an plus ismuha dan khabarnya. Ini contoh yang pertama ya. Anna ini annya. Ka ini isimnya. Ka ini isimnya. Najihun ini khabarnya. Khabar anna. Jadi anna ini annanya. Ka isimnya. Najihun khabarnya. Yang kedua yang bawah, yasuruni an tanjaha. Ingat, tanjaha asalnya tanjahu fil mudhari'. Asalnya tanjahu fil mudhari', kenapa fathah? Karena ada an. Ingat itu ya. Nah, an plus tanjaha fil mudhari'. Berarti ini contoh yang pertama, an plus fil mudhari'. Kalau kita mau tahu dia fa'ilnya adalah asalnya begini.
yasurruni najahuka. Jadi annaka najihun itu sama dengan najahuka. Antan jaha sama dengan najahuka. Perhatikan, annaka najihun. Mana ka-nya? Ini ya. Annaka, sesungguhnya anta ini. Makanya ujungnya ka. Najahuka, suksesmu. Antanjaha, tanjah asalnya dari kata-kata tanjahu, untuk anta. Oh, berarti harus ada ka belakangnya sini. Jadi annaka antanjaha sama dengan annaka najihun, itu sama dengan najahuka, sama artinya. Apa ini artinya? Artinya yasuruni itu membuat saya bahagia atau membuat saya senang. Annaka najihun, sesungguhnya kamu sukses atau lulus. Atau yasuruni artinya bisa seperti ini ya. Yasuruni annaka najihun, engkau membuat bahagiaku ya, aku bahagia dengan kesuksesanmu. Itu. Berarti annaka najihun di sini fa'ilnya, dan antan jaha di sini fa'ilnya. Sama dengan yasuruni najahuka, ini juga fa'ilnya. Mafhum? Mafhum tidak? Belum Ustaz, ulangin Ustaz. Ulangi. Di yang kedua ini fa'ilnya itu disebutnya dengan al-mu'awwal bis-shari. Apa itu al-mu'awwal bis-shari? Al-mu'awwal bis-shari itu adalah gabungan antara an plus fi'il mudhari, ini satu ya. Dia fa'il. Gabungan an plus fi'il mudhari, dia fa'il, atau anna plus ismuha dan khabaruha, dia juga fa'il. Ya, perhatikan sini. Yasuruni artinya membuat saya bahagia ya, atau membahagiakanku. Anna, ini annanya an. Ini yang kedua. An, ka isim inna, ya ismuha, isim anna. Najihun, khobar anna. Berarti annaka najihun, ini dia fa'ilnya. Jadi fa'ilnya itu bukan satu. Di annaka najihun ini fa'il. Annaka najihun, dia fa'ilnya. Yang kedua contohnya, yasuruni antanjaha. Antanjaha, gabungan antara an plus fi'il mudhari tanjaha, ya, ini juga bisa dijadikan fa'il. Ya. Jadi fa'ilnya adalah an tanjaha, ini fa'il. Yasuruni an tanjaha artinya kelulusanmu membahagiakanku. Asalnya yaitu yasuruni najahuka. Yasuruni najahuka, ini dia fa'il juga sama. Gitu. Mafhum tidak? Intinya gini aja. An plus isimnya dan khobarnya dia fa'il. Bisa dijadikan fa'il ya. Kemudian an plus fi'il mudhari juga bisa dijadikan fa'il gitu. Mafhum? Nah. Contoh yang kedua sama ya, Jadi yan bagi annaka fa'izun. Fa'izun annaka an plus ka-nya isim anna, fa'izun khobar anna. Gitu ya. Jadi ka-nya isimnya, fa'izun khobarnya. Kemudian yang kedua, yan bagi antafuza, an plus tafuza fi'il mudhari. Berarti antafuza di sini fa'ilnya semuanya. Annaka fa'izun dan antafuza ini fa'ilnya. Itu katanya sama dengan yan bagi fauzuka. Kalau fauzuka kan biasa ya. Seperti Muhammadun ini. Seperti ini. Isim biasa. Cuman mudhof dia. Kalau ini annaka faizun, an plus isimnya dan khabarnya, an tafuza, an plus fi'il mudhari. Gitu. Ya, berarti ingetin, fa'il itu tidak mesti hanya kata ja'a rajul, ja'a Muhammadun, hadaral mudir. Tidak. Jadi yang bisa dijadikan fa'il bisa dhamir. Dan dhamirnya macam-macam. Bisa dhamir muttasil, mustatir, dan munfasil. Dan asma'ul isyarah, ya, kata tunjuk. Dan asma'ul mausulah, kata sambung. Seperti alladhi atau allati. Kemudian fa'ilnya juga bisa antara an plus fi'il mudhari. Bisa dijadikan fa'il. Dan an plus ismuha dan khabaruha
ini juga bisa dijadikan fa'il. Disebutnya dengan muawwal bis-sharih. Disebutnya dengan muawwal bis-sharih. Mafhum sampai sini? Silahkan ada pertanyaan. Nah, alhamdulillah selesai sampai sini fa'ilnya. Berarti pekan depan naibul fa'il. Berarti sudah 3 kita bahas, mubtada, khobar, dan fa'il. Mubtada, khobar, dan fa'il. Ingat ya, mubtada di awal kata, marfu. Khobar, pelengkap mubtada, marfu. Fa'il, isim yang datang setelah kata kerja, maklum. Dan dia juga marfu. Sudah 3 kita bahas. Sampai sini ada pertanyaan, silakan. Pekan depan. Yang bagi annaka faizun artinya apa ya Ustaz? Yan bagi artinya berhak gitu ya, berhak. Yan bagi berhak annaka faizun. Kamu berhak lulus. Atau selayaknya gitu ya. Maknanya berbeda-beda tergantung kalimatnya. Jadi kamu harus lulus, kamu selayaknya lulus. Apa tuh? Yang bagus. Sesuaikan maknanya. Nah, maknanya sesuaikan ya. Yang bagi disesuaikan maknanya. Ada lagi pertanyaannya, silahkan. Bisa artinya berhak, bisa artinya harus. Yang bagi fauz juga. Apa terjemahan bahasa Indonesia agak bingung. Ada pertanyaan lagi, silahkan. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada berarti kita cukupkan saja ya, kalau tidak ada. Alhamdulillah kita sudah membahas 3 pembahasan. Ingatin ya, al-mubtada, al-khabar, dan al-fa'il dia termasuk isim-isim yang marfu. Jadi ketika mengi'rab pasti khabar marfu, mubtada marfu, fa'il marfu, begitu. Baik, cukup ya, tidak ada pertanyaan lagi. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan saja, nggak masalah. Sudah 3 menit lagi. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Intinya kalau belum paham ini anwaul fa'il ya, yang dhamir muttasil atau muawwal bis-sharih, harus paham yang ini yang pertama dulu. Minimal paham yang ini. Insyaallah sedikit demi sedikit ya. Mudah-mudahan yang lainnya juga paham ya. Dan ini juga harus disampaikan ya. Mau paham ataupun tidak ini harus disampaikan. Karena nanti ketika hanya menyampaikan ini saja, hanya menyampaikan yang pertama saja, mungkin akan bingung ketika ada yang membahas seperti ini. Tapi kalau sudah kita bahas yang seperti ini, nanti oh iya, dulu pernah membahas. Oh iya, oh dulu pernah membahas seperti ini. Bahwa an plus fi'il mudhari bisa dijadikan fa'il, kemudian dhamir muttasil juga fa'il, dhamir munfasil juga fa'il, dhamir mustatir juga fa'il ada. Baik. Udah. Kalau gitu kita cukupkan untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah pekan depan kita teruskan ke naibul fa'il. Naibul fa'il. Nah, kita tutup dengan dua kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.